kabar Ananda semua? Semoga Ananda senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat dan bahagia. Amin. Ananda yang dirahmati oleh Allah, adanya pandemi corona menimbulkan kebijakan social distancing atau menjaga jarak sosial. Masyarakat diharapkan untuk banyak stay at home dalam rangka memutus rantai penyebaran virus corona, termasuk Ananda yang saat ini harus belajar di rumah. Hal ini tentu perlu untuk kita dukung sepenuhnya, meskipun butuh penyesuaian diri di awalnya. Nah, hal apa saja yang bisa kita lakukan agar kita tetap produktif dan semangat saat stay at home? Gak mungkin kan kita habiskan waktu sepanjang hari hanya untuk rebahan dan malas-malasan. Ananda yang dirahmati oleh Allah, tentu sebagai seorang muslim dan muslimah akan memanfaatkan waktu stay at home untuk melaksanakan amal terbaik, bukan mengisinya dengan amal yang sia-sia. Untuk itu, saya mengutip salah satu surah dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Asr. Surah Al-Asr ini, meskipun surah yang paling pendek, namun isinya mengandung makna yang dalam. Sehingga, menurut Imam Syafi'i, surah ini telah mencukupi setiap orang jika mau mentadaburinya dengan benar. Terlebih ketika kita tengah berada pada situasi seperti saat ini, saat kita tengah menghadapi pandemi COVID-19. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'ashr. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling menasihati supaya menaati kebenaran dan saling menasihati supaya menetapi kesabaran. Betapa pentingnya waktu, sehingga dalam surah Al-Asr ini Allah bersumpah atas nama waktu dan mengingatkan manusia bahwa kita berada dalam kerugian. Namun kemudian dilanjutkan dengan ayat, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal solih dan senantiasa saling menasihati supaya menaati kebenaran dan saling menasihati supaya menetapi kesabaran. Ananda yang dirahmati oleh Allah, dari ayat ini dipahami bahwa orang-orang yang tidak rugi adalah orang-orang yang menjalani kehidupannya disyaratkan 4 hal. Syarat yang pertama yaitu beriman, yakni iman yang tidak dinodai dengan keraguan. Keyakinan kita kepada Allah, Rasul, malaikat, kitab suci, hari akhir, termasuk foto dan qadar baik buruknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contohnya, yakin bahwa apa yang menimpa kita saat ini, yaitu wabahnya COVID-19, adalah kehendak Allah. Semua atas kendali Allah. Tak pantas kita mengeluh, apalagi mengutuk keadaan ini. Kita juga harus yakin akan janji Allah bahwa di balik kesulitan atau musibah ada kemudahan dari Allah dan ada hikmah yang dihadirkan. Syarat yang kedua, amal soleh, yakni aktualisasi dari iman. Orang yang beriman tanpa beramal soleh adalah orang yang berdusta dalam pengakuannya. Maka, baik dalam kondisi normal atau dalam keadaan ada musibah, hendaknya amal soleh terus dilaksanakan. Karena kapanpun pengawasan Allah tetap sama, Allah tetap mencatat aktivitas kita dengan teliti. Nah, dalam kondisi saat ini, saat waktu di rumah lebih banyak, jangan sampai kita terlena. Kita harus senantiasa beramal soleh, sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa amalan yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW adalah yang dikerjakan secara terus-menerus oleh pelakunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Amal soleh apa saja yang mesti kita senantiasa lakukan, khususnya saat kita stay at home? Sholat wajib di awal waktu, tentunya membaca Al-Quran dengan target 1/2 juz per hari atau 1 juz per hari misalnya, murojaah hafalan, menghiasi diri dengan sholat sunnah dan puasa sunnah. Selain itu, ada amalan soleh lainnya yang bukan merupakan ibadah mahdhah, seperti membantu meringankan pekerjaan orang tua di rumah, menuntut ilmu, baik belajar via online
bermanfaat. Mengerjakan tugas dari guru, menjaga kebersihan diri dan lingkungan rumah, termasuk menjaga komunikasi yang baik dengan orang yang ada di rumah. Dan semua itu harus dilaksanakan dengan penuh keikhlasan dan sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang ketiga, saling menasihati atau berwasiat dalam hal kebenaran. Orang Islam tidak semestinya egois, hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga dituntut untuk peduli memikirkan orang lain. Ini diwujudkan dengan saling membantu, saling memberi masukan, dan saling memotivasi dalam kebaikan. Contohnya apa saja selama kita stay at home? Di antaranya, mengajak orang di rumah untuk sholat berjamaah, mengajak bersama membaca Al-Quran. Lewat sosial media, kita bisa mengajak teman untuk membuat grup murojaah hafalan. Saling mengingatkan untuk tidak melaksanakan perbuatan yang sia-sia, seperti kebanyakan main game atau kebanyakan nonton TV. Juga saling mengingatkan untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fussilat ayat 33. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah, mengerjakan amal yang solih dan berkata, sungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Syarat yang keempat, saling menasihati untuk bersabar dalam ketaatan kepada Allah dan menjauhi maksiat. Juga sabar dalam menghadapi takdir Allah yang dirasa menyakitkan dan menyulitkan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman ayat 17. Hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Ananda yang dirahmati oleh Allah, itulah amalan terbaik yang insya Allah bisa menyelamatkan kita dari kerugian. Terkait dengan waktu hidup manusia, orang yang umurnya tidak diisi dengan hal yang bermanfaat atau amal solih, maka termasuk golongan yang merugi dan tidak mensyukuri nikmat Allah berupa umur yang telah diberikan. Sebab modal manusia yang paling berharga adalah waktu. Sekali waktu berlalu, ia tidak akan pernah kembali, bahkan sedetik pun darinya. Maka selama stay at home, gunakan waktu untuk amal terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarat yang keempat, saling menasihati untuk bersabar dalam ketaatan kepada Allah dan menjauhi maksiat. Juga sabar dalam menghadapi takdir Allah yang dirasa menyakitkan dan menyulitkan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman ayat 17. Hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Ananda yang dirahmati oleh Allah, itulah amalan terbaik yang insya Allah bisa menyelamatkan kita dari kerugian. Terkait dengan waktu hidup manusia, orang yang umurnya tidak diisi dengan hal yang bermanfaat atau amal solih, maka termasuk golongan yang merugi dan tidak mensyukuri nikmat Allah berupa umur yang telah diberikan. Sebab modal manusia yang paling berharga adalah waktu. Sekali waktu berlalu, ia tidak akan pernah kembali, bahkan sedetik pun darinya. Maka selama stay at home, gunakan waktu untuk amal terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.